tar farlig, gitt en time. Vet en du kan, habibi. Du tar farlig, gitt en time. Vet en du kan, habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Yazidunuha dengan NIM 2420402-2019 dari mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang majas hadis. Majas hadis secara etimologis berasal dari kata jaza yajuzu, memiliki arti melewati. Dari kata jaya tersebut menunjukkan bahwa majas adalah makna yang melewati dari kata asalnya, yakni makna yang dialihkan dari asalnya kemudian digunakan untuk menunjukkan makna yang lain yang memiliki kesesuaian dari makna asalnya. Majas sendiri merupakan kata yang tidak menunjuk pada aslinya atau makna sebenarnya. Salah satu ahli teori sastra yaitu Ibnu Jini yang juga memberikan dari kata majas. Beliau menafsirkan sebagaimana tidak jauh berbeda, menghadirkan hakikoh sebagai kebalikan dari majas. Ibnu Jini menyatakan bahwasanya makna veritatif, makna hakikoh adalah makna dari setiap kata yang diletakkan atau dibawa pada kata tersebut. Sedangkan majas adalah kebalikannya, yaitu setiap kata yang maknanya berpindah dari satu kata ke kata lain. Menurutnya, majas berarti ittisak, perluasan makna, takkid, penguatan, dan juga tasbih, kemiripan. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis majas yang disebutkan oleh Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai berikut. Pertama, majas lugawi, yaitu penggunaan kata sebagai pengganti makna harfiah karena tuntutan bahasa. Sebagai contoh, kata asad yang berarti harimau digunakan dalam arti orang yang berani. Menurut Utsmaini, jika majas tersebut berupa gambaran, maka disebut isti'arah atau meminjam kata lain dalam bentuk majas yang paling umum. Kedua, majas sharih adalah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan makna aslinya karena adanya dalil syar'i. Misalnya penggunaan kata sholat yang pada mulanya berarti doa, kemudian dialihkan menjadi ibadah tertentu. Ketiga, majas urfi khos adalah penggunaan lafadz yang bukan pada maknanya karena tuntutan tradisi tertentu. Misalnya penggunaan lafadz al-hal yang berarti perubahan untuk menilai apakah kondisi seorang itu baik atau buruk. Yang keempat, majas urfi am adalah penggunaan lafadz karena tuntutan adat kebiasaan yang berlaku umum, inklusif, bukan karena makna aslinya. Hal ini seperti penggunaan lafadz ad-dabah yang berarti binatang bodoh. Kemudian sebab terjadinya hadis, ahli bahasa menjelaskan secara global sebab terjadinya pengalihan makna hakiki ke makna majazi adalah antara lain. Yang pertama, jika ungkapan dengan ungkapan hakiki terasa berat karena mengandung konotasi yang berlebihan sehingga perlu digunakan kata-kata yang lebih ringan untuk diucapkan. Kemudian yang kedua, penggunaan ungkapan hakiki mempunyai konotasi yang rendah dan tidak sopan. Kemudian yang ketiga, penggunaan majas adalah sebuah keniscayaan terjadinya ungkapan yang indah yang tidak dapat diungkapkan dalam bentuk hakiki seperti dalam syair-syair. Kemudian yang keempat, penggunaan ungkapan majas adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap lawan bicara. Kemudian contoh dalam majas hadis adalah Bismillahirrahmanirrahim, an Aisyata ummul mukminin qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asraku unna lahakan bi atwalakunna yadan qalat fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan qalat fakanat atwalana yadan Zainab, rawahu muttafaqun alaih.
Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertemu saya di hari kiamat nanti adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Kemudian Aisyah berkata, lalu kami istri-istri Nabi ini mengukur tangannya kita semua untuk mengetahui tangan siapakah yang terpanjang di antara istri Nabi ini. Lebih lanjut Aisyah berkata, tangan yang diperpanjang adalah istri Nabi dengan tangan Zainab binti Jahsh. Kemudian penjelasan hadis tersebut bagaimana? Majas yang terdapat pada para istri Nabi memahami ungkapan walakunna yadan dengan panjang tangan. Pemahaman ini adalah pemahaman yang hakiki atau letterlock. Sehingga Sayyidah Aisyah berkata, lalu kami mengukur tangan dengan beberapa senti panjangnya. Atau dalam riwayat lain diungkapkan para istri Nabi mengambil ukuran sejenis kayu untuk mengukur ukuran berapa sentimeter panjang tangan mereka tersebut. Jadi Sayyidah Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain memahami hanya dengan pemahaman letterlock atau pemahaman tekstual adalah pemahaman yang salah. Seharusnya dipahami dengan makna majas. Rasulullah tidak menghendaki maksud hadis tersebut dengan makna letterlock, yaitu dengan panjang tangan. Tetapi ia menghendaki makna ungkapan tersebut dengan sering berbuat baik dan banyak bersedekah. Makna ini adalah makna yang benar dan masuk akal, karena Nabi tidak mungkin mengungkapkan sesuatu yang sia-sia, tidak mengandung ibrah yang mendalam. Makna istri Nabi yang paling cepat bertemu Nabi di akhir nanti adalah Zainab bin Jahsh, karena dia perempuan pekerja keras dan banyak bersedekah melalui tangannya sendiri. Baiklah, kurang lebihnya itu penuturan atau penjelasan dari saya terkait majas hadis. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Aufa Yazdunuha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.